Bertemu lagi dengan saya Robi Tino Kurniawan. Baik, di sini saya akan menyelesaikan suatu problem. Oke. Di sini kita bisa lihat problemnya, oke? Baik. Bisa dilihat di sini soal-soalnya. Ya, pertama address sampai sini. Nah, bisa dilihat. Baik, kembali ke penjelasan saya. Setelah dilihat suatu problem, di sini kita harus mencari suatu kelas IP, default subnet mask, terus total jumlah alamat host dan lain-lain sebagainya. Oke, di sini kita mulai dengan melihat karakter satu IP. Ya. Bukanya dulu. IP itu kita lihat kan ada kelas A, kelas B, kelas C. Oke. Kelas A itu dimulai 1 sampai dengan 127. Selanjutnya kelas B itu 128 sampai dengan 191. Selanjutnya 192 sampai dengan 223. Selanjutnya itu selain ini tuh masih ada banyak kelas-kelas lainnya. Oke. Ini kita hapus slide dulu. Nah, di suatu problem tadi itu kita terdapat IP 10.0.0.0. Oke. Yang ditanyakan tadi di suatu problem itu berapa address kelasnya atau kelas berapa IP tersebut. Nah, di sini itu termasuk pada kelas A, di mana kelas A itu 1 sampai 127. Oke, problemnya sudah selesaikan. Satu yaitu address kelas atau kelas address. Di sini kita bisa melihat pertanyaan atau problemnya lagi, yaitu default subnet mask atau default subnetnya. Kelas A itu defaultnya itu 255 0 0 0. Oke, kita hapus dulu. Default sudah selesai, address pun sudah selesai. Selanjutnya kita di sini, ini kelas 16. Kita di sini ditanyakan custom subnet mask. Di mana custom subnet mask itu di sini kan ada host 16, yaitu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32. Oke. Di sini kita hitung. Di sini ada berapa bit? Kita menggunakan rumus sakti saja, yaitu 128 64 32 16 8 4 2 1. Nah, dikarenakan di sini diisi dengan 1111 sampai dengan 8, di sini kita bisa jumlah. Kita jumlah saja. Oke, setelah kita jumlah dapat di sini 255. Oke, berarti custom subnetnya itu 255 0 0. Oke, baik. Sudah ketemu custom subnet. Selanjutnya kita hapus dulu. Total
number of subnet. Total number of subnet itu berapa alamat hostnya yang digunakan tadi kan 111111111 sampai 8, 1111111 sampai 16. Oke, ini 0000 sampai 24, 0000 sampai 32. Selanjutnya kita hitung di sini. Di sini ada berapa? Satu bit itu yang dihitung. Di sini kita langsung total number of subnet. Di sini kita mencari total jumlah alamat host. Baik. Di sini kita ditanyakan totalnya berapa. Oke. Sini kita lihat 2 pangkat 8 ya. Sini 8, sini 8. 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu sebesar 256. Ya. Baik, selanjutnya penghapusan kita hapus lagi. Kita hapus lagi di sini. Ditanyakan total number of host address. Baik, ada gangguan suara. Tadi kita melihat satunya, di sini kita melihat jumlah 0. Oke, jumlah 0 di sini ada 16. Oke, berarti di sini rumusnya itu 2x. Itu x-nya itu ada 16. Oke, baik. 2 pangkat 16 itu sebesar 65.536. Oke, ketemu total number of subnet. Setelah itu di sini ditanyakan number of visible address. Oke. Di sini itu kita mempunyai rumus 2x min 2. Di mana 2x-nya itu 2 pangkat 16 min 2. 2 pangkat 16 tadi di situ 65.536 dikurang 2. Oke, dengan hasilnya itu 65.534. Oke, jawabannya itu dengan number of visible address. Selanjutnya yang ditanyakan itu tahu sendiri kalau ini mah mari ini number nggak ada absen kan of bit kagak tuh sakit hati borrow. Number of bit borrow itu jumlah bit yang dipinjam, atau di sini kita banyak bit satu pada broadcast. Oke, di sini broadcast berapa banyak bitnya. Di sini kita bisa hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, berarti number of bit borrow-nya itu yang bit yang dipinjam itu sebanyak 8. Oke, di sini tadi kita melihat ada pertanyaan. Panitia katanya panitia apa sih? Berarti gak ya udah. What is ntar lagi the 11 subnet range? Atau bisa ditanya kita jumlah subnet ke 11. Di sini kita bisa menghitung range-nya. Oke, tadi IP-nya itu kita menggunakan 10. Sorry 10 titik 0 titik 0 titik 0
16. Baik, di sini tadi yang kita hitung bit yang terpinjam itu ada 8. Berarti itu tadi jumlahnya 255. Di sini kita bisa lihat range-nya itu atau jangkauannya itu dengan rumus 256 dikurang 255, yaitu 1 range-nya. Setelah itu kita melihat subnet-subnetnya, kita membuat subnet-subnetnya. Berarti kita bisa membuat di sini tabelnya subnet ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan selanjutnya sampai 16. Bebek kan? Bebek 8, 9, 10. Oke. Di sini kita mulai dari 10.0.0.0 sampai dengan 10.0.255. Baik, di sini juga kita yang kedua itu kena range-nya 1, kita rubah di sini. 1, setelah 1 lagi di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sama depannya pun 10, 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 10. Ini 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Di sini 10, 1, 255, 255, 10, 2, 255, 255, dengan 10, 3, 255, 255, 10, tik 3, tik 4, sorry, 255, 255, 10, 5, 255, 255, 10, 6, 255, 255, 10, tik 7, tik 255, tik 255, 10, tik 8, tik 255, tik 255, 10, tik 9, 255, 255, 10, tik 10, tik 255, tik 255 dan selanjutnya. Oke. Di sini tadi kita melihat di soalnya kita melihat what is the relevant subnet chain, subnet range. Di sini kita ditanyakan berapa subnet ke 11. Subnet 11 itu kita lihat di sini 11. Oke. Subnet 11 itu berarti 10.0.0.0 sampai dengan 10.10.255.255. Selanjutnya what is the number subnet for the subnet. Di sini kita ditanyakan jumlah net, berapa net ID subnet ke 6. Subnet ke 6. Oke. Ini kita bisa lihat, ini subnet ke 6. Selanjutnya kita ditanyakan broadcast address subnet ke 2. Kita lihat di sini. Di sini network address, ini broadcast address. Oke, berarti kita lihat subnet kedua. Oke, subnet kedua, broadcast address subnet kedua yaitu 10.1.255.255. Baik, pertanyaan terakhir pada problem ke-7 ini,
kita ditanyakan alamat ke-9, subnet ke-9. Ya, ini alamat ke-9, subnet ke-9. Oke. Ini subnet ke-9 broadcast address dan network address-nya. Yaitu 10.8.0.0 sampai dengan 10.8.255.255. Oke, sampai sekian problem yang sudah kita selesaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita bisa melihat hasil yang sudah kita bentuk. Itu ya, ini. Baik, terima kasih sudah melihat tutorial saya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.